Halo teman-teman dan Bu Devi, kali ini saya ingin menceritakan Kerajaan Kutai. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Natania Disa Mikaela, saya dari kelas 10 Farmasi 1 dengan nomor absen 18. Sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Kerajaan yang namanya berasal dari tempat ditemukannya prasasti tersebut terletak di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai Kartanegara memiliki prasasti bernama Yupa. Yupa merupakan tugu batu yang digunakan sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman. Letak Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam. Lebih tepatnya, terletak di Kecamatan Muarakaman, Kutai, Kalimantan Timur. Wilayah kerajaan ini sangatlah luas, bahkan hampir menguasai wilayah Kalimantan. Pendiri Kerajaan Kutai. Pendiri Kerajaan Kutai yaitu Raja Kudungga. Raja tersebut mendapat gelar Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga raja. Selain itu, Raja Kudungga juga mendapat sebutan sebagai Dewa Ansuman atau Dewa Matahari. Silsilah Kerajaan Kutai. Raja Kudungga dianggap sebagai pendiri Kutai dan menjadi raja pertama. Memiliki anak bernama Aswawarman yang kemudian memiliki anak yaitu Raja Mulawarman. Dikenal sebagai sosok raja yang berbudi baik dan dermawan. Berikut ini silsilah Kerajaan Kutai. Yang pertama, Maharaja Kudungga, dengan gelar Anumerta Dewa Warman. Kudungga, jika dilihat dari namanya merupakan nama asli orang Indonesia, yang belum terpengaruh dengan budaya India sekalipun. Pada awalnya, kedudukan Raja Kudungga sebagai kepala suku. Masuknya pengaruh Hindu ini membuat Raja Kudungga yang akhirnya mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan. Yang kedua, Maharaja Asmawarman, dengan gelar Wangsakerta dan Dewa Ansuman. Di dalam prasasti Yupa menceritakan bahwa Raja Asmawarman merupakan raja yang sangat cakap dan kuat. Raja Aswawarman pada pemerintahannya melakukan perluasan wilayah kerajaan Kutai. Yang ketiga ada Maharaja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan anak dari Raja Asmawarman. Raja Mulawarman merupakan raja terbesar dari kerajaan Kutai. Pada masa pemerintahannya, Raja Mulawarman yang membawa kerajaan Kutai mencapai masa kejayaannya. Pada masa ini, rakyatnya hidup tentram dan sejahtera hingga Raja Mulawarman mengadakan upacara kurban emas yang sangat melimpah. Pada masa pimpinan Mulawarman mengalami masa kejayaan. Nah, berikut ini raja-raja pengganti setelah Mulawarman. Yang pertama ada Maharaja Marawijaya Warman. Kedua, Maharaja Gajayana Warman. Ketiga, Maharaja Tunggawarman. Keempat, Maharaja Jayanaga Warman. Kelima, Maharaja Nalasinga Warman. Keenam, Maharaja Nala Parana Tunggawarman. Ketujuh, Maharaja Gadingga Warman Dewa. Kedelapan, Maharaja Indrawarman Dewa. Kesembilan, Maharaja Sanggawarman Dewa. Kesepuluh, Maharaja Candrawarman. Kesebelas, Maharaja Sri Lanka Dewa Warman. Ke-12 Maharaja Gunaparana Dewa Warman. Ke-13 Maharaja Wijaya Warman. Ke-14 Maharaja Sri Aji Dewa Warman. Ke-15 Maharaja Mulia Putra Warman. Ke-16 Maharaja Nala Pandita Warman. Ke-17 Maharaja Indraparuta Dewa Warman. Dan yang terakhir Maharaja Dharma Setia Warma. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa puncak kejayaan Kutai yaitu saat Mulawarman menjadi raja, ditandai dengan prasasti Yupa di Muarakaman. Kutai sempat meredup pada masa pemerintahan Kudungga, karena kejayaan sedang dimiliki Majapahit dan Singosari. Berikut ini beberapa kejayaan Kutai di beberapa bidang. Yang pertama, dalam bidang politik. Sistem pemerintahan Kutai telah berubah sejak masa pemerintahan Kudungga, yang asalnya kepala suku menjadi kerajaan. Sistem pemerintahan yang baik telah dimiliki kerajaan ini sejak dahulu. Hal ini disebutkan dalam salah satu prasasti peninggalan Kutai. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Selain bertani, Kutai juga sudah melakukan perdagangan dan peternakan.
Diketahui bahwa Mula Warman pernah memberi 20.000 ekor sapi untuk para Brahmana. Hal itu berarti perekonomian Kutai sangat baik. Selain itu, letak geografisnya yang sangat strategis disinggahi para perdagangan, yaitu jalur antara Cina dan India. Letak kerajaan Kutai yang sangat strategis berada pada jalur pelayaran di Selat Makassar. Tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya bidang perdagangan. Yang ketiga, dalam bidang agama. Berdasarkan Yupa yang menjadi peninggalan Kutai, dapat diambil kesimpulan bahwa Kutai menganut Hindu Siwa, memiliki tempat suci yaitu Waprakeswara sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa. Dan yang terakhir adalah dalam bidang sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang sangat terasa di Kutai yaitu perubahan sistem pemerintahan yang asalnya kepala suku menjadi raja. Selain itu, masyarakat Kutai juga rutin melakukan upacara adat seperti Fratyastoma atau pemberkatan Hindu. Keruntuhan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai hancur ketika Maharaja Dharmasetia gugur saat perang. Beliau ditaklukkan oleh Raja Aji Pangeran Anum Panjimendap atau Kutai Kartanegara ke-13. Kutai Kartanegara disebut dalam sastra Jawa yang menjadi kerajaan Islam. Pada tahun 1735, gelar pangeran di Kutai Kartanegara diubah menjadi sultan. Sosok yang berhasil menewaskan raja terakhir Kutai Martapura lalu dikenal dengan nama Sultan Aji Muhammad Idris dan akhirnya disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Kutai Martapura menjadi salah satu kerajaan Hindu terbesar di Indonesia yang memiliki raja dermawan dan budi baik. Hal itulah yang menjadikan kerajaan tersebut berjaya, terutama dalam hal ekonomi dan perluasan wilayah. Hingga tewasnya raja terakhir dalam peperangan menjadi penanda bahwa kerajaan ini telah runtuh dan digantikan oleh kerajaan lain. Peninggalan Kerajaan Kutai Kartanegara. Yang pertama, Ketopong Sultan. Merupakan sebuah mahkota Raja Kutai, terbuat dari emas seberat 1,98 kg. Dan kini mahkota tersebut disimpan di Museum Nasional Jakarta. Yang kedua, ada Kalung Uncal. Sebuah kalung emas berhiaskan liontin relief Ramayana dengan berat 170 gram. Aksesoris ini dikenakan Sultan Kutai Kartanegara. Menurut para ahli, kalung ini berasal dari India dan hanya ada 2 buah di dunia. Yang ketiga, ada pedang Sultan Kutai. Sebuah pedang dari emas padat yang pada gagangnya terdapat ukiran seekor harimau. Sedangkan pada bagian ujung penutup pedang ada ukiran seekor buaya. Pedang tersebut kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Keempat, ada kura-kura emas. Kura-kura emas berukuran kecil, kira-kira sekepal tangan, dan kini tersimpan di Museum Mula Warman. Yang kelima, ada Singgasana Raja. Singgasana Raja merupakan sebuah tempat duduk khusus Raja Kutai yang sekarang disimpan di Museum Mula Warman. Yang keenam, ada Gamelan Gajah Prawoto. Sebuah alat musik yang konon berasal dari Jawa dan menjadi peninggalan Kerajaan Kutai. Dan yang terakhir adalah Prasasti Yupa. Prasasti ini menjadi peninggalan tertua Kutai dan merupakan prasasti pertama kerajaan tersebut. Prasasti ini menjadi bukti terkuat bahwa pernah ada kerajaan Hindu terbesar di Indonesia, yaitu di Kalimantan. Demikian penjelasan storytelling dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.